Cuma teman baru ya apa? Iya, ya ini saya mungkin tadi Sismina ini ya lupa ya. Saya itu mengatakan kita dipantau itu semua pergerakan di sosial media. Jadi nggak cuma Protestan, Katolik, tapi semua orang atau semua pihak yang melakukan dialog lintas agama maupun apa ya khotbah dan segalanya gitu loh, dan segala macam jenisnya yang ada di sosial media gitu loh. Agar apa? Kalau terindikasi ini memecah kerukunan atau memecah persatuan dan kesatuan itu pasti ditindak. Nggak mungkin dibiarin gitu loh sama pemerintah. Itu yang saya mau maksud, yang saya kasih tahu tuh itu dia Sismina ya. Jadi nggak cuman, jadi ya gitu gini teman-teman. Jangan pikir pemerintah tuh nggak tahu, nggak mau tahu. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Pemerintah melalui para aparaturnya bergerak itu nggak punya kewajiban untuk memberitahukan kepada kita kan begitu. Yang penting kita menikmati hasilnya. Kita tinggal di republik ini, kita teman-teman ya, itu bagaikan satu sumber mata air. Beliau mengatakan di dalam karyanya itu Ad versus Heresy, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Irenaeus ini adalah seorang bapak gereja yang hidup di akhir abad pertama atau awal abad kedua. Beliau ini merupakan seorang kamu nggak menyembah Yesus, saya tanya. Contohnya jangan. Saya tanya, kamu nggak menyembah Yesus? Edis, kamu nggak menyembah Yesus? Saya tidak menyembah, saya berbakti. wow. Memang iya. Saya nggak sujud-sujud. Soalnya dia kan tidak ada di hadapan saya. Wow. Kamu nggak menyembah firman Allah? Berbakti. Nggak. Jadi ya kamu menyembah adalah Bapa. Saya tidak menyembah siapa-siapa. Saya berbakti, bukan menyembah. Udah clear ya. Saya tidak menyembah siapa-siapa. Iya. Yohanes 4 ayat 24 gugur. Kalau kalian setuju dengan Edis, gugur. Ada ayat, ada bisa bahasa Indonesia, berbakti dalam roh dan kebenaran. Bisa nggak kira-kira itu? Jadi kalian stop mengajar ya. Jangan mengajar di TikTok sembarang, tempelin kalian. Gak terima saya, ketemu saya langsung kopi darah. Kopi darat apa sih? Kalian- Baca Matius Matius 4. Hanya kepada dialah engkau berbakti. Punya otoritas gereja dari mana yang mengajar begitu? Berbakti dalam roh dan kebenaran. Gara-gara uang, duit, kalian bela Edis, binatang kalian ya. Rum yang bela Edis, binatang kalian. Waduh. Kau sebut nama gereja kalian. Gereja mana yang mengajarkan begitu? Binatang. Sejak kapan berbakti dalam roh dan kebenaran? Ya, selamat pagi. Emang kalian parah betul itu. Makanya Paulus bilang anjing-anjing, hati-hati terhadap anjing-anjing. Emang kalian anjing betul. Sejak kapan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berbakti? Apa lu? Lu binatang lu. Naik sini lu. Kau Kristen apa Islam? Kau Kristen apa Islam? Woi, kau Kristen apa Islam? Kau ngomong. Ya, selamat pagi Woi. semuanya. Selamat pagi. Nggak mau ngomong dia. Wih. Turun kau. Goblok. Saling menghormati saja, Bob. Menghormati apa? Kau punya iman, kau beriman. Gak ada otoritas dari gereja kalian. Setan kalian. Yang kitab itu gak bisa orang mengajar sembarang. Kalau kalian bisa mengajar, silakan kalian membaptis orang juga. 3 amanat agung itu tidak terpisahkan. Menginjil, mengajar, dan membaptis. Kalau kalian bilang kalian bisa mengajar, silakan kalian baptis juga. Betul gak Bu Inen? Itu amanat agung. Mau mengajar juga tidak tahu mengajar.
Tidak ada otoritas dari gereja. Sembarang-sembarang aja mengajar. Bentar. Mau ngobrol. Bentar Pak Hakimnya lagi sarapan ya. Bentar kita ini. Ini aja. Kamu menyembah Bapa, latria itu kan menyembah. Latria itu bukan menyembah. Latria itu absolut, menyembah kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berbakti, latria itu. Latria itu worship this. Astaga. Latria itu berbakti. Pantasan kodeo 2 kali. Aduh, kasihan nih. Bikin malu memang oten-oten ini. Kalau kau dekat saya kasih makan kau sendal. Aduh, dego 2 kali. Aduh, ini orang-orang ini. Latria berbakti. Berarti berbakti dalam roh dan kebenaran ya. Berarti kalau saya berbakti kepada bangsa dan negara dalam roh dan kebenaran. Bagimu negeri. Ya begitu ya. Berarti negara bangsa kita roh ya. Orang tua kita juga berbakti kepada orang tua juga roh. Kamu nggak menyembah Yesus. Terima Gugur. kasih. Alhamdulillah. Kalau kalian setuju dengan Edis, gugur. Ada ayat, ada bisa bahasa Indonesia, berbakti dalam roh dan kebenaran. Bisa kan kira-kira itu? Jadi kalian stop mengajar ya. Jangan mengajar di TikTok sembarang, tempeleng kalian ya. Gak terima saya, ketemu saya langsung ke bidara. Tempalan kayak lu yang punya TikTok. otoritas gereja dari mana yang mengajar begitu? Berbakti dalam roh dan kebenaran. Gara-gara uang, duit, kalian bela Edis binatang kalian ya. Rum-rum yang bela Edis binatang kalian ya. Kau sebut nama gereja kalian. Gereja mana yang mengajarkan begitu? Binatang. Sejak kapan berbakti dalam roh dan kebenaran? Memang kalian parah betul itu. Makanya Paulus bilang anjing-anjing, hati-hati terhadap anjing-anjing. Memang kalian anjing betul. Sejak kapan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berbakti? Apa lu? Lu binatang lu. Naik sini lu. Kau Kristen apa Islam? Kau Kristen apa Islam? Woi, kau Kristen apa Islam? Kau ngomong. Woi. Enggak mau ngomong dia. Pi. Turun tak? Goblok. Aduh, gimana teman-teman? Ya. Saya bukan ini ya. Ini salah satu yang katanya hamba Tuhan, tumpang tangan, apalagi baptis, penghafal Alkitab. Lihat begini. Gimana tuh? Pakimnya gimana tuh? Aduh, mau gimana kita contoh teman-teman ya? Agak susah. Nah ini kita penuh kejutan. ya, udah bingung nih ya. Bentar teman-teman. Bentar ya, sabar. Dengan semua pengancam-pengancam itu. Semuanya itu. Komplotan itu. Menjijikkan kamu. Dapat duit ya. Kamu putar balikan fakta. Ya.
Nah, saya mau ini dulu nih. Halo. Coba satu-satu dulu Kak Reda. Saya urai ya. Bu Sophie sebentar. Sabar. Teman-teman. Ya, saya mau ini. Karena saya yang setel, saya nggak ada tendi apa sih, tendensius sama siapa-siapa nih ya, teman-teman ya. Saya mau tahu aja. Terus Bang Ip, Kata kalau mau cari aman nih, Sion cari aman. Belum lama. Bukan, kan dulu bukan. sama Sion. Satu-satu dulu. Oke. Tadi dia silakan, Bu. mengatakan dia dipindahkan dari sana ke sini waktu dia kena kasus itu ya. Saya kan nggak nolong dia, saya nggak tahu. Apakah benar dia sampai kelaparan, lalu disuruh ngemis minta donasi? Coba mungkin Kak Reda yang tahu kasusnya yang ikut, coba diklarifikasi Kak Reda. Oke, jadi gini ya, gini. Dia itu sebenarnya diselamatkan dan benar-benar kalau dia itu tidak diamankan ke Malaysia, dia pasti udah di penjara sekarang. Itu jelas. Ya. Itu jelas. Ya. Jadi yang mengamankan itu ke Malaysia adalah memang saran dari ya Metatron, ada Metatron ya di situ juga membantu ya untuk mengarahkan ke si Lady Boss ya. Lady Boss yang di Malaysia ya. Lady Boss yang di Malaysia dan juga Bro Amin ya. Bro Amin Wijaya. Nah, sebenarnya Ko Alengso ya, Ko Alengso juga mentransfer uang ya, dan uang itu ya memang karena dia sudah kabur ya, dia kabur dari Malaysia ya, jadi uang itu memang dikembalikan si Lady Boss itu ke Ko Alengso. Even waktu itu memang masih ada sisa katanya 2 juta ya, itu saya kurang ini ya. Nah jadi Bukan kalian. Perjanjian baru. Saya ready, Bang. Dan saya Ya itulah teman-teman ya. Apa sih? Oh ada si Edwin. Edwin. Salam. Ya salam. Salam semuanya. Masih Salam. bangun aja jam segini. Buset. Oh. Lo di mana sih Edwin sebenarnya? Di Belanda, Oh masih di Belanda. Ya sehat selalu lah. Ini gimana? Bukannya masih bangun Om Burhan, Salam. Ini nggak tidur-tidur loh Bang Ion nih. aku baru pulang main bulu tangkis, makan. Nah, Terus tadi buka YouTube, ini lagi Kak Reda di YouTube kan. Terus aku scroll lagi live, ada yang relay, ya udah masuk aja ke sini. itu pengakuan Agatha itu gimana tuh? Si Elia sampai nangis-nangis itu. Tadi sempat lihat dikit ya. Ya. Nah, Nah, itu menurut lo gimana nih? jadinya ya gimana namanya teman lama terus digituin ya, gimana nggak sakit hati ya. Lagian tadi sempat lihat sedikit agak nggak fair roomnya karena Elia itu nggak dikasih kesempatan ngomong kalau aku lihat. Sama si Gitu, MP. dipotong terus. Iya. Terus Agathanya juga tadi tiba-tiba berubah ini, udah berubah wujud gitu, langsung jadi kayak paling ngerti, kayak paling apa, adik apa kakak tadi ya. Aneh sih. Ya itulah resikonya ya. Aku juga kena dampaknya juga kan. Karena aku lama juga berteman sama dia di TikTok, sering ke room dia gitu kan, hampir tiap hari ya. Terus terang kedampak juga. Apa dampaknya? Ya dampak kebodohanku sendiri yang tidak tahu tentang masa lalunya dia, masalahnya gimana, dan ternyata orangnya begitu. Ya begitulah. Apalagi yang mau dibilang? Terus gimana sih Edwin? Cara sekarang kita kan udah punya teman baru nih Edwin, ya.
Burhan. Udah Siapa punya teman baru? Siaga tanya. Siapa? Emang belum tahu? Kok siapa? Suami baru maksudnya. Tante Teman Ijah, suami. Tante Ijah Om Oh, Burhan. teman baru, Tante Ija. Tante Iya. Ijah, Tante Ijah Om Burhan. Teman baru, Tante Ija. Ente. Astaga, kalau Terus siapa lagi di si Coki? Yang dulu katanya si Grateful, yang dulu pada geli ya. iya, itu yang aku nggak terima ya. Itu yang nggak terima. Ini kita semua terlepas suka sama Ki Ahmad atau enggak, tapi Ki Ahmad tuh orang Kristen. Siapa yang mempersekusi Ki Ahmad, kita akan ikut merasakan gitu. Kita tahu kasusnya Ki Ahmad kan ditipu ya. Dokumennya itu dicuri sama si Coki itu, si Hendrik Panggabean itu kan. Sampai beberapa kali orang datang ke rumahnya si Hendrik. Sampai Aderion tuh baku pukul tuh di situ, berantem tuh. Serius? Serius? Serius, tanya Aderion, tanya Nggak Aderion. tahu. Ntar gue telepon si Aderion lah. Berantem. Diam-diam aja Baku deh. pukul. Hmm. Jadi rame itu perumahannya itu, Pondok Jaya itu. Nah, kenapa? Karena mau ngambil kopernya Ki Ahmad yang disita, dicuri sama si Coki. Coki minta tebusan 2.500 US dollar kan ke Bu Sofi. Ya itu nanti Bu Sofi lah mungkin yang ceritanya kayak gitu pokoknya. Aku nggak pernah kontak-kontakan juga sama Bu Sofi. Nah, penjahat seperti ini malah ditemenin gitu loh sama orang-orang yang katanya membela Kristus, bahkan penjahat seperti ini disuruh berdoa gitu. Gimana perasaanmu? Iya nggak? Si Coki itu. Perasaan orang-orang apologet yang gabung sama Coki itu. Jadi kenapa harus seperti itu? Dan aku sangat menyayangkan ya teman-teman lamaku ada di situ juga sih. Grateful, ya. Maksudku kita boleh lah musuhan. Mungkin banyak yang nggak suka sama Herder, banyak yang nggak suka sama Edis. Tapi kalian harus punya jati diri gitu loh. Jangan musuh dari musuhku adalah temanku. Wah, itu pecundang kayak gitu. Pecundang. Jadi nggak ada harga dirinya. Iya nggak? Tiba-tiba nanti semua yang dimusuhin sama Herder yang dulu musuhan, kulihat sekarang berteman semua gitu. Padahal dulu jelek-jelekin, ya kan? Kan jadi aneh. Jadi double gobloknya. Kenapa? Karena jadi membuktikan dia nggak punya harga diri, nggak punya jati diri, nggak punya prinsip gitu. Iya nggak? Itu aja. Nah ini penonton yang 200 saya kenalin dulu ya. Edwin ini emang pemain lama, apologet lama ya. Dan setahu saya dia yang dulu berkumpul bersama Agatha. Dan juga ya salah satu apologet inilah kalau saya mau bilang apa sih terhebat lah ya, salah satunya. Dan akhirnya kebelah. Jangan muji-muji Bang Yon, gak ngaruh. Karena bukan, gue nggak muji, gue ngomong begini baru kali ini apa yang sejak gue kenal lo. Ya sejak ya dari dulu ya kita berantem juga ya dulu ya, iya nggak? Dari dulu berantem. Iya. Emang dari dulu kok ya, gue tahu siapa yang pintar. Enggak, gue nggak muji. Tetapi poinnya begini ya. Sekarang kan udah kagak ada ya cerita tentang apa sih sejarah kekristenan, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu, kan udah kagak ada di komal-komal ya. Mungkin ada Pak Jono kan bukan tipe di sejarah kekristenan. Nah ini yang sangat disayangkan nih ya mungkin nggak ada waktu apa gimana si Burhan. Nah kalau gue sih kalau muji sih memang kenyataannya. Nah buku lo aja kalau buat beli kopi itu berapa dus?
Ya, buku 3 juta, 4 juta itu berapa dus itu? Ini gue. Nah, yang sangat disayangkan lagi ya, teman sejawatnya nih Saderion nih. Udah kagak ada nih, sangat disayangkan tuh, punya pengetahuan yang berlebih, tapi apa ya, kenapa ya? Jarang ada yang kenal ya. Ya nggak tahu ya, mungkin sibuk kali, ada urusan juga. Gue itu baku-baku berantem itu, tonjok-tonjokan itu sama si Coki. Iya betul. Wah, Sampai dipisahin sama siapa? Babinsa. Babinsa sama RT setempat. Makanya kita tahu nama ketua RT-nya, tahu Babinsanya gitu. Kenapa nggak ngajak 2 kali adek? Karena kan kita serba salah ya. Nah. Soalnya datanya kiamat di sana. Kalau kita ngambil, artinya kita kiamat kan dicari nih. Nah. Kalau kita ngambil dan viral, otomatis kita mengkonfirmasi bahwa itu adalah kiamat gitu. Serba salah. Kalau kita mau berantem rame, ya kita tetap kalah. Gitu loh. Jadi sama-sama rugi. Jadi memang nggak rame-rame. Cuma sekarang kan ya udah kiamat juga masa bodoh gitu. Dia juga udah kemarin sempat ketemu sama Bu Sofi juga di room siapa kan, roomnya si Bom kalau nggak salah ya, Bom goblok ya. Terus malah dibiarin gitu. Enggak, ini saya jujur ya, saya bukan menghina Pak Bom ya. Memang Pak Bom ini karena dia bukan pendeta ya, jadi ya udah saya bisa ngomong aja. Memang betul-betul blow on sih, aku bilang. Arahnya nggak jelas nih. Injil yang dia beritakan tuh arahnya kemana sekarang nggak jelas. Iya nggak? Gitu. Terus masalah orang-orang yang sekarang ini aduh, makin lama jujur deh gini, kalian kan nggak semuanya herder ya kan, saya juga bukan tergabung dalam herder, penonton juga macam-macam kan, ada yang lewat, ada yang mungkin baru tahu. Coba kalian lihat apologet yang sekarang menjijikkan loh, begitu tahu isinya semuanya, iya nggak? Betul nggak? Betul. Yang gue heran apa ya? Yang dulunya benci, ini misalnya nih ya, misalnya gue benci Bunda Queen, ya. Tetapi gue kagak seneng room ini nih, ya. Pokok room ini gue anggap geli deh. Males gue ke situ, ke room itu. Ya, tetapi room itu ceritain Bunda Queen. Nah, karena kepentingannya sama-sama benci. Dari gue kagak demen room itu jadi demen. Iya betul. Demi kepentingan. Iya. Lalu bicara kalau udah kena itu kan kemarin kesaksian itu Agatha di roomnya si Bu Lindsay. Aku belum nonton isinya apa tuh? Ya isinya dia cerita lah, tetapi dibantah oleh si Elia ketika di roomnya Bu Reda, beda beberapa jam. Gitu. Nah, kenapa yang di roomnya Kak Reda aku lihat ya, ada YouTube-nya. Ada. Kenapa dua-duanya gue setelin supaya teman-teman bisa menyimak mana kisah yang sejati. Kisah sejati. Dan sorenya Elia kan sampai nangis-nangis tuh, nggak dikasih kesempatan tuh, ya. Di MP ada Agatha. Bisa nggak ya. Jadi itu lalu dibelain sama MP. Sudahlah, yang sudah masa lalu, masa depan ini. Tapi ceritain orang masa lalu mulu.
Gue mau bilang ya, agak gimana ya? Justru gue yang kagak ikut-ikut malah di spill nih. Gue yang kagak ikut-ikut ke sono ke sini, akhirnya kena getahnya dua-duanya, Bang. Ya lo sih tahu deh, Edwin dari dulu juga gue begitu sih. Ya Pak Jul, salam Pak Jul, Pak saya salam. Tadi mau aku bilang Silakan Edwin. Lo ceritain tadi lah aku mau apa bilang, yang oh bisa- iya, Ini Edwin. Maksudnya Cek. mau ngapain nih kita para apologet nih begitu. ya yang Silakan, lagi ada sekarang ini ya entah, ya kan? Jadi sejarah lah. Dan orang yang mau berapologet juga ya jadi was-was lah. Kalian cek dulu bener nggak gitu loh. Ya semua orang pasti ada masa lalu gitu. Tapi Nah, saya sebagai teman lamanya Agatha, ya udah gini deh, akuin aja deh, ya mending akuin aja, selesai kan? Iya, aku dulu lahir Kristen, apologet Kristen yang modelnya kayak si Arom kan, Arom ngaku Islam, ngaku lahir Kristen masuk Islamnya nggak? Gara-gara ada diskusi sama Donditan, lalu nggak lihat Islam kayak gitu. Sekarang remis nggak dengan ada kasus-kasus kayak si aku lupa juga. Ternyata ya keren kan, si Agatha keren kan, keren loh, ngomongnya keren. Cuma yang bikin kurang keren apa? Bohong, iya nggak? nah, Selama ini kita taunya dia lahirnya Islam, gitu kan, besarnya Islam, menemukan kebenaran, masuk Kristen, pernah naik haji, wih. Tapi ternyata semua itu bohong. Sakit hati nggak kita sebagai orang Kristen? Artinya semua yang keren yang udah dia tampilin itu semuanya bohong gitu. Di samping di luar hidung dan bibirnya yang nggak asli ya, itu bohong ya. Tapi kalau sejarah dia ya udah, karena apa? Ada satu fenomena yang dia nggak nyadar, itu sebenarnya bundir. Masalah paspor dia bilang, yang dia nyerang Elia, nah. ya nggak? Yang nyebarin itu paling kalau nggak Elia sih Nakayama katanya. Artinya paspor itu kan namanya Afrida Magdalena kan, ya nggak? Artinya dia mengkonfirmasi bahwa dialah Afrida Magdalena Lumban Gaul itu secara tidak langsung. Dan artinya yang memang gambar-gambar yang beredar itu dia gitu. Tadi Elia itu digiring seolah-olah Elia itu dimainin, bener. Seolah-olah Elia itu jadi kayak istilahnya kalau di dunia eksperimen itu variabel ekstra ya, untuk menguji variabel yang sebetulnya sumber masalahnya dari mana, kan gitu kan tadi kan. Oh iya, aku kan ngomong itu cuma supaya ngetes kamu atau si Nakayama. Akhirnya siapa? Si Nakayama yang menurut mereka. Dan akhirnya apa? Namaku lagi yang disebut. Kenapa mesti namaku lagi? Gitu loh. Kenapa nggak langsung nanya aja? Oh, Herder dapat dari mana fotonya? Selesai kan? Selesai. Kalau mau begini-begini ya nanti tanya aja sama si Nakayama. Kenapa kamu menyebarkan paspor itu kemana saja? Gitu kan? Kesimpulan mereka berdua tadi ya, MP dengan Agatha ke Nakayama kan? Betul nggak? Kalau memang begitu caranya jahat sih Bang. Jahat itu. Makanya saya mencium akhir-akhir ini Nakayama ini sumber masalah. Kenapa? Nakayama ini sering ngontak saya. Kirim VN, kirim tulisan. Nanti tulisannya sebentar-sebentar dihapus. Kenapa dulu si Agatha itu ke Malaysia? Ya ini masalahnya saya sempat terkait ya. Kenapa Agatha sempat ke Malaysia? Karena di masa itu si Nakayama itu
naik ke roomnya si Agatha ceritanya. Aku kenal nggak? Nggak kenal. Kenalnya di mana? Kenalnya ya di TikTok gitu loh. Sering nonton, sering komen. Apakah aku tahu suaminya Islam? Aku nggak tahu, guys. Sama sekali tidak tahu bahwa suaminya Islam. Aku tahu suaminya Islam waktu Agatha sudah di sana. Lah, suaminya Islam. Waduh, salah orang nih. Kenapa tujuannya ke sana? Ya karena si Agathanya minta supaya dia keluar negeri. Agatha minta keluar negeri. Bang, tolongin aku. Aku ingat aku lagi liburan di Jogja ya waktu itu. Aku nggak live sama dia karena aku lagi liburan, nggak masuk. Agatha live sendiri. Kalau nggak salah ya, sorry. Kareda monitor nggak? Kareda juga naik tuh di situ. Narasinya beda tadi, Bang. Katanya abang yang suruh dia pergi. Aku nggak pernah nyuruh dia aku nggak kenal Nakayama. Nakayamanya coba tanya. Terus ceritanya begini. Waktu aku di Jogja, dia nelpon nangis-nangis. Bang, aku dicari-cari bang. Kenapa tak? Ini Elia dapat info dari Gilbert Lumoindong. Ceritanya gitu. Ya bisa tanya ke Elia. Elia kenal sama Gilbert Lumoindong ceritanya. Gilbert Lumoindong bilang ke Elia bahwa itu si Agatha dicari gitu. Jadi bantuin aku bang, ke luar negeri katanya gitu kan. Ya aku mana tahu jaringan-jaringan ke luar negeri gimana. Nah kebetulan dia semalam waktu dia nangis paginya, malamnya itu dia live kalau nggak salah bertiga. Satunya Kareda, satunya si Nakayama. Tiba-tiba udah manggil-manggil bau-bau lah di situ. Jadi, aku bilang itu kan di luar negeri tak si yang namanya Nakayama. Coba aja tanya. Akhirnya yang ngontak si Elia lah. Elia kenal sama si Agatha. Pergilah ke sana. Aku mana tahu urusan dia berangkat gimana. Aku taunya waktu dia udah nyampe di sana, dia curhat. Bang, ini aku nanti dijemput nggak? Aku nggak tahu tak. Coba aja tanya. Si Nakayamanya juga orang ini agak-agak bulet kan. Suruh aja nanti naik taksi ya mang, begini-begini. Ya udah aku suruh naik taksi. Cuman aku mikir ngapain aku jadi kayak di tengah-tengah mereka. Mereka kan bisa ngontak-ngontak sendiri ya. Akhirnya ketemuan lah mereka di sana. Dan aku baru tahu bahwa suaminya itu Islam. Dari siapa? Dari si Elia kalau nggak salah. Elia yang bilang. Elia sama Agatha. Aku nggak tahu kalau suaminya itu bukan orang Kristen gitu loh. Suaminya bukan orang Kristen, suaminya orang Islam. Ya udah, wah bakal ruwet nih. Akhirnya ada kasus-kasus yang itulah, yang aku sendiri nggak mau terlibat. Cuma si ibu ini memang hepot ya. Dikit-dikit ngontak aku, Aku lagi kerja, ya kan? Aku nggak. Ya teman-teman tau lah, aku nggak selalu ada di TikTok, nggak selalu ada di mungkin kalau Agatha kan selalu ada ya, bisa ada permasalahan apa dia pasti cepat muncul. Kalau kan nggak bisa, dikit-dikit kontak aku, ya aku juga malas balasnya gitu loh, seperlunya aja. Dan dia kirimnya VN, nah itu aku agak males tuh, kirim orang chatting kirim VN, ya kadang muterin suaranya kan risih juga kan. Jadi setelah si Agatha ngilang ya udah aku nggak tahu lagi kemana gitu. Di situ aku juga lihat minus karena Agatha bilang aku nggak dikasih makan bang di sini, belum makan udah 2 hari. Hah seriusan tak? Iya. Kamu nggak megang duit bang. Ku marahin lah si Inang itu. Gimana sih Inang? Ini orang kok sampai nggak makan? Bukannya kemarin Inang ada megang duit dia ya, aku gituin. Akhirnya apa? Enggak kok, itu dia kemarin makan. Ya udah aku terima aja kan. Oh ya udah. Ibu-ibu yang ngomong. Ternyata si Inang ini mungkin sakit hati aku ngomongin gitu, dikirimin lah. Dia lagi live sambil makan mie babi, sop babi apa mie babi gitu. Nah jadi aku berubah pikiran, wah Agatha bohong nih, dia bilang belum makan, ternyata dia makan live dan direkam lagi sama ibu ini.
Dan disitulah permasalahan, ibu ini sama si Agatha jadi renggang dan Agatha kabur waktu itu. Gitu. Ceritanya. Permasalahannya seperti itu. Kalau masalah dia berangkat, naik apa, uangnya dari mana, aku nggak pernah tahu. Aku selalu, kalau dia nanya apa, ya aku pasti akan bantu gitu. Cuma kalau untuk urusan dia, ya dia punya pacar kok, ya nggak? Emang aku siapa ngurusin dia? Aku juga punya keluarga, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya tapi ngelihat track record, ya suaminya yang Islam aja ditinggalin, keluarganya aja ditinggalin, apalagi kita. Apalagi gua yang baru-baru kenal. Kalau dulu kan, ini mohon maaf ya, ini berlaku buat semua nih teman-teman ya, termasuk saya. Pada umumnya, bukan semua, pada umumnya ya. Kalau dulu mohon maaf ya, seseorang kalau dulu belum punya apa-apa, dia masih manggut-manggut lah. Semua sih diakuin temen ya. Kalau dulu, kalau nggak punya apa-apa. Ini pada umumnya ya teman-teman ya. Tetapi kalau ketika sudah ini punya, itu punya, ini punya. Pak Erben aja nggak dikenal. Gimana gue? Soalnya yang dibenturkan aku sama Faslab. Kami berteman memang, kami berteman baik ya. Kami berteman baik. Dan waktu kami berteman itu betul-betul memang gak ada yang aneh-aneh di situ, gak ada yang aneh-aneh ya. Faslab hidupnya juga bener gitu. Tapi waktu itu masalahnya kan sering nih dia benturin aku sama si Faslab ya. Faslab kan masih baikan sama aku sampai sekarang. Tadi malam juga baru live. Jadi apa? Jadi ceritanya tuh begini. Waktu dia ngilang, itu ada apa? Ada orang anonimus gitu nelpon saya, cewek. Dapat nomorku itu nggak tahu dari mana ya, dan cewek itu pilot. Gitu. Terus dia ngomong, oh ini ada Apollo, aku duit gitu loh. Tapi bukan Faslab ya, bukan. Katanya kalau mau cross check tanya aja Bang Meta. Jadi aku tanya Bang Meta, hah? Mana aku tahu, aku bilang. Lagian kalau orang minjem duit di media sosial, udah habis kuota itu, udah sering minjem, aku bilang gitu. Nah akhirnya ceritalah tentang si Faslab. Si ibu ini, si mbak ini ngomong, aku tuh nah disitulah aku bilang ke Agatha, sepertinya ada penontonmu yang ke Faslab. Dan aku rada nggak seneng lihat Faslab kok itu. Nah orang ini kirimlah foto, dia bantuin Faslab beli AC. Disitulah aku, ya foto itu aku kirim ke dia memang. Foto itu aku kirim ke dia karena Faslab juga aku bilang aku nggak seneng gitu. Tapi aku bilang, tak tolong foto ini jangan pernah ditanya ke Faslab. Ini cuma bukti kekesalanku aja. Sama dia dibikin story di TikTok gitu. Dan ternyata begitu aku tanya Faslab, orang yang nelpon aku yang aku pilot itu ternyata juga pembohong gitu loh. Sepertinya ya mungkin karena kebodohanku juga ya ya jadi hati-hati di media sosial guys, jangan cepat percaya. Karena ya ngomongnya meyakinkan gitu loh. Jadi ya aku sama si Faslab tetap baikan, cuma si Agatha kok jadi begini gitu. Kok jadi begini, semua itu jadi dimusuhin, semua itu jadi kayak apa ya? Ya udah kayak nggak ada pertemanan kayak dulu lagi, dan kita juga terkaget dengar masa lalunya seperti itu.
Terus dan dia juga nggak ada itikat baik gitu mau komunikasi, semua diblokir. Dan ya buat aku kalau blokir-blokiran kayak gitu ya udah, Iyalah, berarti takut lo minta kali. tidak ada. Takut lo minta kali. Minta apaan? Iya, diblokir-blokirin nih teman-teman yang dulu. Takut pada minta bagian. Bagian apaan? Ya bagian duit kan waktu itu kan sempat ribut tuh. Si lo, si Paslap sama si Agatha. Nah itu ributnya soal donatur. Mungkin itu kali, mungkin ya. Gue kagak tahu. Ribut Tapi soal donatur. iyalah, itu ada kok di VT-nya. Itu lama loh. Ada di YouTube juga. Kita nggak pernah ribut. Ya kasus yang antara Paslap itu, Iya, betul. Agatha mengira donaturnya bayar ke dia gitu loh. Bayar apa? Transfer ke si Paslap gitu loh. Karena kita kan nyariin dia nih, nomornya hilang kan, nomornya nggak aktif kan. Banyak yang nyariin dia gitu. Nah cuma Agatha mengira bahwa ada yang mau ngasih duit nih. Nah langsung pikiran buruk aja ke kita gitu. Lagian donatur tuh kayak gitu-gitu tuh emang dia mau ngasih berapa sih gitu loh. Dia mau ngasih berapa. Paling dia nanya dulu kan nomor rekeningnya ini kan. Gitu loh. Sebenarnya begini ya. Buat misalnya taruh saya, Edwin atau teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang mau ngasih atau memberkati, ya itu buat saya juga nggak masalah, ya. Tetapi inilah kalau dalam sebuah kelompok, lo dikasih berapa sih sama bapak ini? Dikasih berapa sih sama ibu ini? Itu lebih sedikit ya. Akhirnya main bongkar-bongkaran itu yang jadi. Nah, itu yang aku bilang. Kok dari sekian orang yang bermusuhan sama aku nggak ada satupun yang berhasil membongkar donasi yang kugalang gitu. Musuhku kan banyak nih, ya nggak? Meskipun aku nggak terkenal, aku nggak buka komal, tapi musuhku banyak. Termasuk Agatha memusuhi aku. Kenapa tidak ada satupun musuhku, orang yang memusuhi aku, bilang, si Metatron tuh minta donasi sekian nih, dapat donasi sekian. Kenapa nggak ada? Gak pernah minta, Bang. Ya karena aku nggak pernah dapat donasi. Terus Ya, kalau karena dibilang aku bermasalah, kalau gini, kalau dibilang aku Bentar, Edwin. Justru yang gue tahu, lo kan suka-suka transfer orang tuh, ya. Dulu-dulu. Asik. Karena lo orang kaya, ke Turki lah. Kemana lagi tuh foto-foto lo? Yang gue baru kenal, bukunya 4 juta, 3 juta. Jadi gimana lo minta donasi? Setuju Bang Yon. Pak Yon. Iya. Kalau lo kan tahu Jalan gue. Jogja. Ya, kita jangan bikin jadi kaya dan si miskin. Tapi artinya kalau dibilang ada ribut masalah donasi, memang nggak ada. Karena aku nggak pernah minta donasi, aku buka donasi, aku ditransfer sama orang, nggak pernah. Karena kalau ada ya pasti ya si PZ yang di sini pasti juga ngomong, wah itu aku transfer segini, itu ada dari sini transfer, malu banget pasti aku ya nggak. Si Keset pasti nyerang duluan, si Winep pasti nyerang duluan, si siapa lagi, Bom pasti. Lah kemarin aku. Winep kenapa sih? Makanya aku nggak ngerti. Dia ada video gituan nih. Betul-betul si Winep tuh bukannya bertobat. Yang somasi itu ya, Bang ya? Nggak ngerti. Yang patah si kaki Winep. 3 ya, Pak Yon. Hah? Patah kaki 3. Iya. Ya, Saya nggak ngerti. Kenal juga enggak. Dia ribut sama Kareda, aku yang kena. Gitu loh. Saya masuk. Itu aku lucu ya.
aku lucu ya. Jadi gini. Ini masih terkait sama si Nakayama nih. Tapi mohon maaf ya, satu orang juga aku nggak begitu suka orang yang nanti Nakayama tiba-tiba si rame. Lady Boss itu ya? Ya, si Lady Boss, betul. Dongannya Kak Reda lah itu, teman lama Kak Reda lah itu. Jadi gini, aku kurang begitu suka lihat orang sekarang ada masalah apa di share, ya misalnya kayak tadi si Agatha lagi klarifikasi kali atau di mana ya, langsung di share ke aku, ini naik prof, ini prof. Ya aku ngapain gitu loh, ngapain? Ini contohnya Kak Yuli tadi. Orang lagi kerja dikirim, maksudku ngapain sih tujuannya gitu loh? Aku nggak seneng. Dulu juga ya Grateful juga sering begitu. Beberapa teman-teman, maksudku ngapain sih harus naik klarifikasi? Itu membuktikan bahwa kalian sebenarnya cuma pengen seneng nonton rame-ramenya aja, ribut-ributnya aja. Termasuk si Nakayama. Gitu. Dikit-dikit, betulkah ini kah? Nah, waktu itu dia nanya lah, Amang, si Nakayama aku juga nggak pernah ketemu kan, nanya lah, Amang, betulkah yang dibilang sama si Paul Zhang gitu? Paul Zhang ada rekamannya kan, bilang wah si Meta itu tinggal di sini di penampungan ini itu ya kan. Nah aku pas baru bangun tuh dia ngontak, aku bilang lah, iya Inang, aku di penampungan ini mau mandi, aku tunjukin lah kamar mandi yang aku kan nyewa ya, dapat dari kantor perumahan. Ini Inang penampunganku, aku bilang gitu. Karena di rumahku aku punya jacuzzi, aku punya tempat gym gitu. Nah, tiba-tiba tadi malam waktu si Winep buka HP-nya, foto yang kukirim, video yang kukirim ke si Nakayama itu ada di dalam HP-nya si Winep. Kalau teman-teman, ya cuman teman-teman nggak ngeh kali ya. Aku ngeliat, loh, kok bisa di situ ya? Artinya Winep sama Nakayama ini di balik layar berteman. Dan aku heran kenapa kok jadi kayaknya si Nakayama ini yang awalnya netral kok jadi ikut cawe-cawe ya gitu. Nangkep nggak Bang Ion? Nangkep. Iya. Ya itu sebulan aku bayar 4.200 euro loh. Orang lagi kuliah ditelepon, itu gimana si Paul Zhang? Itu gimana si Mata Pisau? Nggak tahu Inang, saya lagi kuliah, aku bilang. Aku foto. Itu pasti foto-foto juga nyebar tuh. Aku lagi di kelas, lagi di mana pasti. Makanya aku bilang memang yang brengsek si Nakayama ini juga. Kenapa? Ya karena suaminya Islam. Dia ngatur suaminya aja nggak bisa. Masuk Kristen. Gitu. Ya, Edwin terima kasih ya teman-teman. Edwin terima kasih, salam sehat selalu Edwin di sana. Sama-sama. Bang hari ini Bang. Iya besok. 7 tahun atau 7 tahun apa 6 tahun ya. Yang lain udah pernah ketemu Edwin, gue cuma lihat di itu doang, di mana? Video dulu ya. Itu penontonnya udah berapa jutaan tuh, ya. Bisa aja doh. Dia emang betul ya, lanjut. Udah 12 juta ya, 12 juta apa 10 juta penonton tuh YouTube tuh, bayangin ya. Bang Ion mau ke Belanda Bang. Bukan, siap dong. Kita sebenarnya nih, dengar teman-teman. Sebenarnya itu waktu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu harusnya pernah ketemu.
Tetapi itu kan saling iya. waktu kasus domba kecil ya. Itu harusnya udah bisa ketemu ketika teman kita ini ya. Gitu. Ya domba kecilnya udah meninggal. Iya kan waktu itu. Di situ lo Sekarang adanya domba suci. Domba kacil. Domba kecil itu bukan yang majalah ya, majalah sekolah minggu ya bang? Bukan, itu teman namanya domba kecil dan dia ada YouTube-nya. Bayangin, itu bisa dibayangin nggak? Lagi berapologet semangatnya tuh, ya. Dan ketika kematiannya itu di framing sama orang Islam, dibikin, aduh betul-betul parah. Mengeruk keuntungan dari apa sih kedukaan orang Kristen. Betul. Jadi waktu dia meninggal itu ada suara azan. Jadi dikatakan wah ini penghujat meninggal pas azan. Iya, dicabut lah. Akhirnya ini. kita bongkar lah. Kita ke tempatnya almarhum apa ya? Mendiang lah ya. Jangan almarhumnya. Nanti Islam banget. Iya. Jadi kita cek laptopnya, kita bongkar. Ternyata suara azan itu berasal dari aplikasi Al-Qur'an. Tiap jam sholat bunyi gitu dan masuk ke YouTube-nya. Lu tahu nggak waktu si domba kecil di situ di Zoom itu ada gue, ada si Justin, udah dibilangin udah stop ya, udah stop sampai ini lagi. Kalau gue udah kabur, cuma gue nonton YouTube-nya. Itu lihat aja di YouTube-nya tuh kalau masih ada tuh. Begitu dengar dia meninggal, betul banget. Oke lah Edwin, terima kasih Edwin ya. Gue udah 8 jam nih, pinggang pegel. Siap. Terima kasih, sehat selalu. Aku juga mau tidur. Iya. God bless semuanya. Salam. God bless bang. God bless all.